Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu rahayu rahayu. Guys, kali ini Mbak mau melanjutkan analisa cara memperbaiki mesin guys ya. Ini berlaku untuk mesin apapun. Ini kebetulan kita sedang menganalisa mesin hidrogen guys ya. Kemarin itu kita periksa kelistrikan, alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, semuanya fungsi dengan baik, normal guys ya. Pertama kali kita cek kelistrikan kemarin, alhamdulillah normal. Nah, mekaniknya setelah kelistrikan, mekaniknya harus dicek guys ya. Tadi Mbak sudah ngecek, tapi lupa tidak didokumentasi, tapi Mbak jelaskan aja. Cara mengecek mekaniknya yaitu kemarin kelistrikan, dilepas selangnya, terus dialiri air dari kompresor, dilepas selang output dari tabung guys ya, dari tabung hidrogen dilepas selang outputnya, kemudian dialiri air dari kompresor sebelum dihidupkan pakai kimia, dialiri pakai air kompresor ya guys ya, pakai angin biasa dari kompresor, masuk ke bagian outputnya tangki guys ya, tangki hidrogen kan penghasil uap kimia itu kan tangki guys ya. Berarti tangki itu kita ibaratkan kompresor. Berarti teorinya sama dengan kompresor guys ya, sama-sama menghasilkan udara. Tapi kalau ini udara yang ada kimianya, mengandung kimia. Kalau ini udara O2 guys ya. Nah ini kita masukkan di bagian sini guys. Ini dilepas, kita sambung ke selang kompresor. Nah terus bagian output ini kan satunya ini cabang guys ya, outputnya cabang, satunya ke bagian pressure regulator guys ya. Maksudnya ini ke pressure regulator untuk mengetahui tekanan tangkinya itu jauhnya berapa guys ya. Nah yang satu ini ke output, nah selang satu ini ke output, ini kan safety valve guys, supaya api tidak bisa balik. Output ini lewat ke tabung ini, tabung ini isinya kan kimia metanol guys ya. Ke tabung ini ya, dari tabung ini keluar, baru ini ke torch guys ya, keluar ini ke torch ini nanti yang untuk materi guys ya, ini nanti keluarnya menghasilkan api. Nah ini tadi kita masukkan kompresor sebelum hidup, ini kita rasakan di tangan, kalau misalnya udaranya lancar tidak buntu, berarti jalur untuk angin, untuk udara itu lancar guys. Berarti salur untuk udara, saluran udara lancar semua. Jika lancar semua berarti tidak ada masalah. Nah kalau tidak ada masalah langsung dicoba guys. Kalau tidak ada masalah langsung dicoba pakai zat kimia. Pakai zat kimianya ini pakai metanol guys ya. Ini pakai metanol. Ini zat kimia metanol guys. Nah, ini metanol guys ya, ini beli di Tokopedia banyak. Ini metanol. Ini yang bagian depan ini diisi metanol. Diisi metanol, spiritus atau alkohol guys ya. Untuk bagian tabung kecil diisi metanol. Ini diisinya tidak boleh melebihi setengah guys ya. Mini harus di bawah setengah, maksimal setengah guys. Metanol sudah diisi. Terus tadi Mbak sudah nimbang pakai ini guys, ini cairan kimia. Ini kimia namanya kimia KO. Ini kimia KOH guys ya. KOH atau soda api guys. Ini soda api. Tadi sudah Mbak timbang. Mbak timbang 150 gram guys. 150 gram dicampur dengan air 1 liter guys. Nanti dimasukkan sini 150 gram, diaduk pakai air biasa 1 liter guys, 1 liter terus dimasukkan ke tabung. Nanti diukur levelnya, jika kurang ditambahi, pokoknya dari kapasitas tabung itu 3/4 guys ya, tidak boleh penuh-penuh airnya. Nah ini tabung utama sudah Mbak isi KOH guys ya, KOH sama air dicampur sudah Mbak isi. Sifatnya KOH itu kalau kena tangan gatel guys ya. Terus kalau diaduk sini nanti anget, di sini anget. Jadinya diaduk dulu karena anget, tunggu sampai larut, baru dimasukkan ke tabung guys ya. Tunggu sampai larutan itu benar-benar larut, termik ya, campur guys ya.
Terus di sini nih metanol ini maksimal setengah, jadinya di bawah setengah guys ya. Ini sudah semua. Kelistrikan, analisa kelistrikan sudah. Tadi analisa untuk hardware, untuk saluran angin sudah lancar. Saluran angin lancar guys ya. Di sini juga lancar, ini touch juga lancar. Saluran angin lancar, listrik lancar, saluran angin lancar, dan tangki. Untuk mencoba tangki, kasih kimia guys ya. Tangkinya masuk, kita hidupkan, ada angin keluar, berarti tangkinya tidak masalah. Tangkinya itu bagus, karena apa? Dia masih menghasilkan angin, karena dikasih listrik, ada arus masuk, ada ampere, timbul gelembung-gelembung, dan timbul uap kimia, berarti tangki bagus. Oke, ini secara keseluruhan sudah dianalisa. Kelistrikan bagus, tangki bagus, saluran lancar, maka kita akan coba. Sekarang kita coba langsung pakai api guys ya. Kita langsung coba pakai api. Apinya langsung di sini. Nah, di sini kan ini tosnya kan tidak ada jarum guys. Ini biasanya seperti jarum suntik. Kalau terlalu besar kita bakar, ini nanti takutnya apinya balik guys ya. Meskipun ada safety tapi lebih baik kita kasih jarum guys ya. Karena apa? Karena buat materi itu harus pakai jarum. Kalau kebesaran ini kan spotnya terlalu besar. Guys ya, kalau spotnya terlalu besar pasti hasilnya apinya tidak bisa fokus. Kalau tidak fokus berarti daya leburnya juga menurun guys ya. Karena api yang fokus daya leburnya akan tinggi. Seperti laser guys ya. Laser yang fokusnya benar-benar fokus kecil itu akan bisa menembus suatu logam. Tapi kalau laser spotnya diperbesar dia tidak akan bisa menembus guys ya. Karena daya leburnya menurun. Oke guys. Sekarang kita akan mencoba untuk dibakar guys ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk dibakar. Kita cari jarum dulu. Tapi sebelumnya Mbak kasih review untuk masalah ini guys ya, jarum. Ini jarum ini isinya apa? Ini isinya, ini sebenarnya jarum ini macam-macam guys. Ada yang jarum, ada di sini ada on off-nya. Ini kebetulan versi yang lama. Ini maaf ya guys ya. Karena ini mesin lama, meskipun Itali dia mesin old, zaman old guys ya, jadul. Harusnya di sini itu ada on off guys ya. Di sini ada saklar, ada putaran, ada kran guys ya. Ada on off, tapi ini nggak ada. Mbak jadinya Mbak kasih karet, ditutup selangnya. Tapi sebenarnya di sini ada on off guys ya. Ini yang terbaru sekarang sudah ada speed. Di sini ada bukan speed, istilahnya pengaturan besar kecil untuk angin guys ya. Di sini ada keran besar kecil untuk angin dan sekaligus mematikan guys ya. Ini karena touch yang lama maka tidak ada menu tersebut. Nah, tapi nanti kalau misalnya customer mau, kita bisa upgrade guys ya, kita belikan. Tapi kalau nggak mau ya asalkan bisa saja mesinnya, yang penting bisa dipakai. Kadang-kadang suatu customer itu ingin pokoknya mesin dipakai menghasilkan guys ya. Tapi ada juga customer yang pengen safety. Oke guys, nanti dilanjut lagi untuk pencoba, untuk kita coba dikasih api guys ya. Oke, review untuk analisa. Pertama listrik bagus, saluran angin bagus. Setelah listrik bagus, saluran angin bagus, tabung bagus, maka sudah selesai penganalisaan. Kita langsung coba guys ya. Nah, kalau di sini sudah ada angin yang keluar, angin kimia. Insya Allah sudah bagus. Kita nunggu jarum dulu, nanti kita coba guys. Ini guys, ini tadi kan sudah Mbak review. Itu sudah caranya ngisi kimia, sudah caranya analisa di saluran pakai kompresor. Terus kita coba sekarang guys ya. Ini sekarang apinya sudah Mbak selomot pakai korek tadi guys. Nah, ini di tosnya ini keluar guys ya. Ini namanya api patri hidrogen guys. Ini tos ini kenapa kok bisa keluar api? Karena gas yang tadi Mbak review itu, yang sebelumnya udah mengikuti, itu menghasilkan uap kimia guys ya. Uap kimia karena timbul tekanan terus dialirkan ke depan, bercampur dengan kimia metanol, akhirnya menghasilkan sebuah api guys ya. Itu kalau uap itu keluar menjadi angin dan kita kasih api, kita koreki guys, dia akan menjadi patri seperti ini guys ya. Nah, ini apinya bisa biru guys. Kalau biru, metanolnya itu ditambahi pijer sedikit, dia akan biru guys ya. Dan ini metanol itu bisa diganti dengan spiritus, alkohol,
Nah, itu nanti titik panasnya berbeda-beda guys ya. Dan di tabung yang tengah itu bisa diisi KOH, NaOH, atau diisi soda api guys. Nah itu jadinya hidrogen ini sebenarnya macam-macam kimianya guys, tergantung titik leburnya berapa guys ya. Oke guys, berarti ini permasalahan sudah selesai. Berarti ini sudah done guys ya, gitu. Yang sudah mengikuti mulai menganalisa sampai akhir, sampai awal sampai akhir, terima kasih, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa guys, like dan subscribe-nya. Salam semongko.